jelaskan dari awal bahwa yang namanya gugatan ke pengadilan, pengadilan tidak boleh menolak. Wajib menerima gugatan, dan inilah prosesnya tanggal 28. Lalu kita buktikan apakah benar ini manifestasi. Untuk kesiapan Dr. Reza Gladys sendiri Bang menghadapi di tanggal 28 nanti? Itu udah siap kita, udah itu karena justru terbalik, kita yang mau menggugat sebenarnya. Uang 4M belum masuk ke sana. Akan hadir Bang Dr. Reza Gladys besok di tanggal 28? Kalau itu tahap pertama pasti mediasi. Rekan-rekan senior lah dia. Mungkin kalau tahap pertama ini mungkin cukup kami sebagai kuasa hukumnya. Karena tingkat awal persidangan biasanya kuasa hukum. Kecuali ditentukan waktu mediasinya nanti, ya bisa saja dihadirkannya pihak prinsipal di situ. Oke? Yang lain? Berarti ada rencana gugat perdata juga? Nanti kalau sudah putus pidananya, Udah ingkrah. Sudah putus pidana ini baru akan gugat perdata NM ya? itu namanya PMH. Itu jelas, karena ada landasan hukumnya. Tapi kalau kontestasi ini nggak ada landasan hukumnya. Saya juga banyak belajar, bingung juga. Tapi mana tahu ada pengetahuan yang baru tentang hukum, kita belajar. Bang, ini kan banyak yang dilakukan oleh pihak Reza Gladys untuk banyak membantah dari kayak mulai adanya gugatan non prestasi maupun gugatan yang soal rekaman suara itu beredar. Kalau dari abang sendiri menanggapi hal ini seperti apa sih Bang dan pihak Reza Gladysnya? Kalau saya lebih kepada seperti begini, tadi rekan kami, senior kami, Pak Reza Batubara dan Pak Robert menyampaikan, ini kan sebuah proses pengkondisian. Nah, jadi kami yang melihat ini gini, ini kebiasaan yang buruk sebenarnya. Ya kalau sudah ada laporan pidana, ya teruskan aja pidananya, dipercepat aja, dilengkapi aja petunjuk jaksa gitu loh. Dan jangan sepertinya memberikan peluang ada gugatan perdata, ada laporan dari intersepsi, ada ini dan ini kan, aduh, udahlah. Jadi maksud saya begini, hentikanlah keburukan penegakan hukum di Indonesia. Kasihan masyarakat Indonesia. Tapi kalau kemudian memang harus kami melawan, kami gunakan laporan Dr. Reza Gladys dan Dr. Andreas Tungkir untuk sebagai simbol perlawanan penegakan hukum, kami akan melawan. Itu aja. Tapi kan Bang, ini tak kunjung P21 ya Bang, sampai besok di tanggal 2 Juni sekitar 10 hari lagi gitu Bang. Kalau dari abang melihat seperti apa sih Bang? Apa ini permainan kah atau bagaimana Bang? Pada prinsipnya kami tetap mengacu kepada pasal 29 ayat 1 huruf B dan ayat 2. Ya, kalau ancamannya dari 9 tahun maka penahanannya itu 120 hari. Kalau kemudian dalam pembunuhan 120 hari tidak terpenuhi, ya kami akan menduga itu pasti ya. Kami akan menduga itu ada dugaan perbuatan obstruksi seperti itu. Bang, banyak juga netizen yang ketika kemarin abang datang ke Barreskrim menyebut ini bentuk ketar-ketir lah dari pihak Reza Gladys karena sebentar lagi nih kita mau bebas nih sampai tanggal 2 Juni gitu. Sebenarnya nggak ada ya Bang perasaan seperti itu ya? Jadi Bang? begini, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pada masyarakat bahwa keberadaan kami di Jakarta ya pada intinya adalah untuk mengembalikan konstitusi kita agar penyalahgunaan oleh pihak APH itu tidak secara terus menerus ya. Pada prinsipnya kami ini ingin menegakkan ya konstitusi kita melalui hukum acara. Kalau memang masyarakat selama ini pernah menjadi korban terhadap proses hukum, maka inilah saatnya ya, inilah simbol-simbol perlawanan. Konstitusi kita tentang proses hukum harus dikembalikan di dalam keadaan semestinya, seperti itu. Berarti tanggal 28 udah siap ya Bang untuk melawan ini semua ya Bang? Sekarang pun sudah siap kalau misalnya dipanggil.